Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Angga Dwi Prasetyo. Kali ini kita akan membahas pertemuan kita yang keempat, yaitu tentang sistem pertandingan olahraga. Nah, di mana nanti kita akan membahas apa saja sistem pertandingan olahraga, tujuannya apa, lalu ciri-ciri dari sistem pertandingan olahraga ini, dan apa saja yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan sistem pertandingan olahraga. Sebelumnya, saya mengingatkan untuk terus menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat karena COVID-19 ini belum berakhir. Nah, jadi apa saja yang akan kita pelajari hari ini adalah dari pengertian, tujuan, cara menentukan, dan macam sistem pertandingan. Nah, sebelumnya kita akan flashback minggu lalu sedikit yaitu tentang pertandingan. Bahwa definisi dari pertandingan adalah salah satu bentuk kegiatan yang merupakan suatu ajang kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kemenangan atau juara dengan saling mengalahkan lawan yang dihadapinya. Nah, artinya tujuannya diadakan pertandingan adalah untuk memperoleh pemenang atau juara. Nah, lalu sistem itu apa? Jadi, sistem ini menurut Raymond McLeod pada tahun 1995, sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita tadi sudah bahas tujuan pertandingan untuk mendapatkan seorang ya atau suatu pemenang. Nah, jadi sistem pertandingan adalah sekelompok elemen, jadi ada aturannya, ada hal-hal yang diatur di dalam suatu pertandingan dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi aturan dari suatu pertandingan yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mencari seorang pemenang dari suatu pertandingan. Selanjutnya, tujuan sistem pertandingan sendiri adalah yang pertama, merupakan salah satu faktor pendukung berhasilnya penyelenggaraan pertandingan. Jadi dengan sistem ini adalah merupakan suatu faktor pendukung keberhasilan dari suatu pertandingan. Jadi dengan adanya misalnya suatu pertandingan dengan aturan-aturan tertentu, maka dibuatlah sistem yang akan membatasi alur dari pertandingan itu sendiri. Dan yang kedua adalah untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaan pertandingan dengan benar dan adil. Nah, jadi dengan adanya sistem ini, suatu pertandingan itu dapat berjalan dengan benar dan adil sehingga setiap peserta memperoleh kepuasan walaupun tidak memperoleh kemenangan. Artinya, peserta yang kalah pun akan merasa ikhlas atau fair atau tidak merasa dirugikan dengan adanya suatu sistem pertandingan. Jadi tidak menimbulkan rasa curiga, tidak menimbulkan rasa protes terhadap suatu sistem pertandingan yang telah dia ikuti, sehingga didapatkan suatu pertandingan yang fair antara pemenang dan yang kalah itu merasa sama-sama tidak dirugikan. Selanjutnya, sebelum kita menentukan sistem pertandingan yang mana yang akan kita gunakan dalam suatu pertandingan, ada beberapa hal-hal yang perlu kita tentukan atau pertimbangkan. Yang pertama adalah tujuan. Sebenarnya tujuan pertandingan ini untuk apa? Yaitu jelas ya, untuk mencari pemenang. Lalu adanya jumlah peserta. Semisal ada 4 peserta. Oh, apakah kita akan menggunakan sistem pertandingan gugur atau sistem pertandingan kompetisi atau kompetisi penuh atau kompetisi setengah atau sistem bye? Nah, hal itu bisa kita pertimbangkan dengan melihat jumlah dari peserta. Kemudian waktu. Nah, semisalnya dalam suatu pertandingan waktu yang disediakan hanya 3 hari, sedangkan misalnya jumlah peserta ada 16 kelompok. Tentu kita akan menggunakan sistem gugur. Sehingga waktunya akan lebih cepat daripada menggunakan sistem kompetisi penuh seperti itu. Lalu jenis dari cabang olahraganya, tentunya sistem pertandingan pada permainan catur, bola kaki, renang tentu akan berbeda tergantung dengan jenis cabang olahraga tersebut. Lalu yang kelima adalah tenaga teknis dan pelaksana. Kemudian ada biaya.
lalu tempat dan fasilitas yang tersedia, serta alat yang tersedia. Nah, berikut adalah 8 macam hal yang harus kita tentukan atau kita pertimbangkan sebelum memilih sistem pertandingan. Selanjutnya, apa saja macam atau jenis sistem pertandingan dalam olahraga? Nah, kalau kita kelompokkan secara besar, itu ada dua, yaitu sistem kompetisi dan sistem gugur, di mana pada sistem kompetisi ini dipecah lagi menjadi dua jenis, yaitu kompetisi penuh dan setengah kompetisi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Lalu kemudian pada sistem gugur dibagi lagi menjadi 4 subunit, yaitu sistem gugur tunggal, murni, dengan bye, dan dengan seeded. Nah, kita masuk ke yang pertama ya, sistem kompetisi penuh. Nah, sistem kompetisi sendiri adalah sistem pertandingan yang dipakai dalam suatu turnamen, biasanya olahraga yang mempertemukan setiap peserta dengan peserta lainnya secara lengkap. Artinya, suatu peserta akan bertanding melawan peserta yang lain secara lengkap. Jadi tidak ada misalnya si A melawan si B kalah dan si B tidak bisa ikut lagi. Jadi tidak ya. Jadi si A akan ketemu dengan semua lawannya. Nah, namun dalam kompetisi penuh ini setiap peserta akan bertemu dengan peserta lainnya sebanyak 2 kali. Biasanya satu pertemuan sebagai tuan rumah dan satu pertemuan sebagai tamu. Nah, biasanya hal ini disebut juga dengan istilah home and away. Nah, misalnya pada pertandingan olahraga cabang sepak bola ya, biasanya itu akan ada pertandingan di tuan rumah dan pertandingan di tamu sebagai tamu atau di tandang lawan ya. Nah, ini bisa menggunakan rumus untuk menghitung jumlah pertandingannya, bisa menggunakan rumus N buka kurung N-1 dalam kurung, di mana N adalah jumlah tim atau peserta. Jadi di sini saya buatkan contoh, misalnya ada 4 kelompok peserta. Jadi untuk menentukan berapa kali mereka harus bertanding, yaitu 4 dikali dengan 3, yaitu 4 min 1 sama dengan 3, maka dibutuhkan 12 kali pertandingan. Untuk contohnya bagaimana rundown dari pertandingannya, di sini saya telah tampilkan gambar. Jadi misalnya ada kelompok A, B, C, dan D, maka si A akan bertemu melawan si B sebanyak 2 kali. A versus B, yang pertama bertanding di tuan rumah, mungkin di tempatnya si A. Nah, untuk selanjutnya A versus B akan bertanding di tempat si B, dan seterusnya mengikuti yang bawah-bawahnya. Jadi bisa kita lihat ya, jadi A melawan B, A melawan D, A melawan C. Nah, dia akan melawan semuanya dari peserta sebanyak 2 kali. Ini yang dinamakan kompetisi penuh. Namun, jika setengah kompetisi, yaitu setiap peserta akan bertemu dengan semua peserta sama, dia akan bertemu dengan semua peserta, namun bedanya dia hanya bertemu sebanyak 1 kali. Sistem setengah kompetisi biasanya dipakai dalam suatu babak penyisihan, dalam suatu turnamen yang seringkali dilanjutkan dengan sistem gugur. Nah, bagaimana kita cara menghitung banyaknya pertandingannya? Yaitu menggunakan rumus N buka kurung N-1 dalam kurung dibagi 2. Di mana dibagi 2 ini yaitu setengah kompetisi, artinya setengah dari kompetisi penuh ya. Nah, contohnya misalnya ada 4 peserta, berarti 4 dikali 3 dibagi 2. Maka dibutuhkan 6 kali pertandingan untuk memperoleh pemenang. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di gambar yang saya tampilkan di bawah ini, yaitu A versus B melawan A versus B, lalu A versus C, dan A versus D. Jadi semuanya ini A akan melawan B, C, dan D, dan seterusnya. Akan melawan semuanya namun 1 kali bertemu ya. Nah, selanjutnya adalah sistem gugur. Lalu, apakah sistem gugur ini? Apa perbedaannya dengan sistem kompetisi? Nah, jika sistem gugur, tata cara pelaksanaan pertandingannya
menetapkan bahwa peserta yang telah kalah pada babak pendahuluan atau babak sebelumnya tidak berhak mengikuti pertandingan tahap selanjutnya. Jadi di sini bisa kita temukan ya perbedaannya ya. Jika sistem kompetisi, sang pemain itu akan bertemu semua lawannya. Sedangkan pada sistem gugur, jika pemain kalah satu kali, maka dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Nah, bagaimana rumus untuk menentukan banyaknya pertandingan pada sistem gugur ini? Digunakan rumus N-1, di mana N itu adalah jumlah tim atau peserta. Sebagai contoh, ada 8 peserta, maka dibutuhkan 7 kali pertandingan. Nah, di sini saya memberikan contoh dari skema pertandingannya. Untuk memperoleh juara 1 dan 2 hanya dibutuhkan 7 kali pertandingan dari 8 peserta. Jadi kita abaikan dulu ya nomor 2 bayi itu. Kita anggap semua tim, 8 tim ini ada. Jadi 1 akan melawan 2, 3 akan melawan 4, 5 akan melawan 6, 7 akan melawan 8. Begitu selanjutnya hingga didapatkan juara 1 dan 2. Jika ingin mendapatkan juara 3 dan 4, maka akan ditambahkan pertandingan pada bagian E dan F. Bisa dilihat ya dengan garis putus-putus itu untuk mendapatkan juara 3 dan 4. Lalu pada nomor 2 itu saya tulis by, itu untuk menjelaskan sistem gugur selanjutnya. Jadi untuk sistem gugur yang murni, ada sistem gugur murni, ada sistem gugur tunggal, ada sistem gugur by, dan ada sistem gugur sidit. Nah, di sini saya akan menjelaskannya menggunakan contoh gambar 1 ini. Nah, by itu nantinya akan kita bahas dan sidit nanti akan sama konsepnya dengan by ini. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari sistem gugur terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri sistem gugur ini yaitu yang pertama, yang kalah tidak berhak mengikuti pertandingan babak berikutnya. Nah, ini sangat berbeda dengan sistem kompetisi tadi ya, di mana peserta akan melawan seluruh lawannya. Nah, sedangkan pada sistem gugur, yang kalah tidak berhak mengikuti pertandingan babak berikutnya. Artinya jika dia kalah ya sudah, dia stop di situ, tidak akan bertanding untuk selanjutnya. Nah, pemenang melawan pemenang. Artinya dari contoh ini bisa kita lihat ya, misalnya 1 dan 2 bertarung didapatkan pemenangnya A. 3 dan 4 bertarung didapatkan pemenangnya B. Maka A akan melawan B. Juara dari pertandingan pertama akan melawan juara dari pertandingan kedua. Nah, juara 1 adalah peserta yang tidak terkalahkan. Artinya juara 1 adalah juara yang tidak pernah kalah. Nah, di sisi lain, peserta yang kalah 1 kali adalah juara kedua. Artinya peserta yang kalah 1 kali, yaitu mungkin di pertandingan final, bisa kita lihat di sini si G dan si H. Nah, jika G menang, maka G menjadi juara 1 karena dia tidak pernah kalah. Sedangkan H yang kalah dari si G, kalahnya sebanyak 1 kali, maka akan menjadi juara kedua. Seperti itu ya. Nah, di sisi lain ada keuntungan dan kelemahan dari sistem gugur ini. Keuntungannya peserta pertandingan relatif lebih banyak. Karena adanya sistem gugur, jadi semua peserta itu bisa diikutkan dengan sistem gugur. Jadi waktu pun yang dibutuhkan dan biaya yang dikeluarkan akan hemat. Nah, itu adalah keuntungan dari sistem gugur. Sedangkan kelemahannya adalah peserta yang kuat dapat bertemu di babak pendahuluan. Nah, ini biasanya nggak seru ya kalau misalnya jagoannya itu langsung bertemu di pendahuluan dan akan kalah langsung. Nah, itu biasanya akan menyurutkan minat dari penonton. Lalu, peserta yang sangat kuat berhadapan dengan yang sangat lemah. Karena ini sistemnya gugur dan biasanya akan diundi, jadi akan random gitu ya. Nah, bisa jadi peserta yang kuat ini akan bertemu dengan yang lemah
terus, jadi sehingga dia akan mudah untuk masuk ke final. Dan kelemahan terakhir, peserta yang maju ke babak selanjutnya belum tentu peserta yang berprestasi. Nah, jadi dari kelemahan yang kedua bisa kita tahu misalnya dia bejo, tim ini bejo menemui lawannya yang lemah-lemah, sedangkan yang kuat melawan yang kuat, sehingga yang masuk ke final adalah tim yang prestasinya kurang menonjol atau kurang untuk di apa, diinginkan untuk di final seperti itu. Nah, adapun macam-macam dari sistem gugur adalah yang pertama, sistem gugur tunggal, artinya peserta dinyatakan gugur jika satu kali kalah. Nah, ini mudah sekali ya untuk dimengerti ya. Jadi untuk definisi sistem gugur ini tidak bisa kita misalnya menggunakan sistem gugur tunggal atau menggunakan sistem gugur murni. Jadi sistem gugur yang digunakan adalah keempat komponen ini, jadi bisa dikombinasikan. Dia menggunakan sistem gugur tunggal dengan Bay, atau sistem gugur murni dengan sidit, dan lain sebagainya. Nah, namun kalau misalnya gugur murni adalah sistem gugur tanpa tambahan Bay atau babak penyisihan, karena hasil regu yang bertanding selalu genap. Nah, biasanya sistem gugur ini kita menggunakan skema jika pesertanya genap. Artinya misalnya pesertanya 4, 6, 8, 10 seperti itu. Maka akan didapatkan peserta pertandingan yang pas seperti contoh yang kita lihat di sini. Nah, di sini kan 8 ya pesertanya, maka akan pas 1 melawan 2, 3 melawan 4, 5 melawan 6, 7 melawan 8. Namun, jika misalnya pesertanya itu ganjil atau misalnya 7. Nah, maka kita dapat menggunakan sistem gugur Bay. Artinya, untuk mengatasi masalah jumlah peserta tidak sesuai dengan angka patokan, yaitu genap, maka salah satu cara adalah menggunakan Bay. Bisa kita lihat tadi ya di gambar, itu nomor 2 adalah Bay. Biasanya, sistem Bay ini digunakan di kelompok atas ataupun kelompok bawah dari skema pertandingan. Nah, ini untuk melengkapi supaya patokan dari pesertanya mudah untuk diskematik. Artinya, kalau sistem genap kan akan didapatkan skema yang bagus. Nah, untuk menutupi misalnya pesertanya jumlahnya ganjil, maka akan digunakan sistem Bay ini. Nah, selanjutnya adalah sistem gugur dengan sidit. Sidit dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai beberapa peserta yang dinilai kuat berdasarkan reputasi atau prestasi berjumpa pada babak pendahuluan. Nah, sidit ini kan menanam ya. Nah, artinya di sini sidit yang dimaksud adalah kita mengelompokkan tim-tim ini untuk saling terpisah. Misalnya yang kita lihat sangat berprestasi. Sebagai contoh, misalnya Chelsea sama Arsenal. Nah, mereka akan dipisahkan dalam skematik pertandingan yang berbeda. Jadi tidak akan bertanding terlebih dahulu di pertandingan penyisihan ataupun pendahuluan. Hal ini agar membuat suatu pertandingan menjadi menarik. Nah, jadi tujuannya membuat pertandingan menjadi lebih menarik. Sebagai contoh yang lain, misalnya pada SEA Games biasanya untuk tuan rumah, kayak kemarin ya misalnya pada bola itu SEA Games, Indonesia tidak akan melawan misalnya Jepang atau Thailand di awal pertandingan karena sebagai tuan rumah Indonesia pasti akan dipisahkan terlebih dahulu karena supaya untuk membuat pertandingan semakin menarik. Jika misalnya Indonesia langsung melawan dengan tim unggulan mungkin akan kalah dan
membuat minat dari penonton ini akan berkurang, seperti itu ya. Jadi sistem gugur dengan sidit ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai beberapa peserta yang dinilai kuat berdasarkan reputasi atau prestasi berjumpa pada babak pendahuluan. Nah, jadi seperti itu, demikianlah sistem pertandingan, yaitu ada sistem pertandingan kompetisi dan sistem pertandingan gugur. Referensi dan bahan bacaan dapat kalian lihat di sini. Eee, untuk selanjutnya, kalau kalian ada pertanyaan, silakan di-post pada forum diskusi, dan bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan langsung ditanggapi di forum diskusi ya. Jadi ingat, forum diskusinya kalian hanya mengisi pada kolom diskusi dosen, jangan membuat forum baru. Seperti itu ya. Nah, jadi sampai di sini materi kita tentang sistem pertandingan dalam olahraga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup perkuliahan pada hari ini. Silakan kita move ke forum diskusi. Terima kasih.